Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 23. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari korosi dan kaitannya dengan praktikum korosi pada paku yang telah saya lakukan. Apa itu korosi? Korosi secara umum adalah kerusakan logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Tujuan dari praktikum yang telah saya lakukan adalah satu, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. 2, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korosi pada paku. 3, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Alat dan bahan: 8 buah paku, 8 buah gelas, air, cuka, gula, garam, plastik, karet, label, dan spidol. Cara kerja: 1. Beri nama larutan pada label dengan nama air, larutan cuka, larutan gula, dan larutan garam dengan menggunakan spidol, kemudian tempelkan pada gelas. 2. Larutkan cuka, gula, dan garam. 3. Masukkan air dan larutan tersebut ke dalam gelas sesuai dengan nama larutan yang tertulis pada label. 4. Setiap larutan masing-masing 2 gelas. Ada yang ditutup dengan plastik dan ada yang dibiarkan terbuka. 5. Masukkan paku ke dalam 8 gelas tersebut. 6. Tutup satu dari 2 larutan yang sama dengan plastik dan ikat dengan karet. 7. Amati perubahannya. Hasil praktikum. Pada air, paku pada gelas 1 ditutup plastik dan 2 tidak ditutup dengan plastik sama-sama mengalami perkaratan. Terlebih paku pada gelas 1 karatnya sampai membekas pada gelas. Kedua gelas tersebut sama-sama memiliki air yang keruh dan berwarna kuning sedikit gelap. Larutan cuka. Paku pada gelas 3 ditutup plastik mengalami perkaratan. Terlihat setelah paku ditaruh di atas tisu, banyak karat yang membekas. Berbeda dengan gelas 4 yang tidak ditutup dengan plastik. Sangat sedikit sekali karat paku yang terlihat. Karat pada kedua gelas tersebut berwarna kehitaman dan sama-sama memiliki larutan yang jernih tidak keruh. Larutan gula. Paku pada gelas 5 ditutup plastik dan gelas 6 yang tidak ditutup dengan plastik sama-sama mengalami sedikit sekali perkaratan. Hanya muncul bintik-bintik karat kehitaman. Kedua gelas tersebut juga sama-sama memiliki larutan yang berwarna kuning terang. Larutan garam. Paku pada kedua gelas tersebut sama-sama mengalami perkaratan. Terlebih paku pada gelas 8 yang tidak ditutup dengan plastik mengalami perkaratan sedikit lebih banyak daripada gelas 7 yang ditutup plastik. Kedua gelas tersebut memiliki larutan yang jernih, dengan sedikit endapan karat berwarna kuning di bawahnya. Faktor penyebab korosi. 1. Air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. 2. Elektrolit. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit untuk terjadi. Sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit terbentuk. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Cara mencegah korosi. 1. Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen.
Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. 2. Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengecatnya. Lapisan cat dapat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. B. Memberi oli atau minyak. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air, tetapi harus dioleskan secara berkala. C. Memberi lapisan plastik. Lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika plastik terkelupas, korosi mulai terjadi. D. Galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya atap seng. Lapisan seng Zn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. E. Electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. F. Lapisan kromium atau Cr. Lapisan Cr mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. G. Pelapisan timah atau Sn. Lapisan timah atau Sn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. H. Sherardizing. Sherardizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. 3. Perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan baru secara periodik. Dari praktikum yang telah saya lakukan, bisa diambil kesimpulan, dengan adanya udara dan larutan yang berbeda di tiap gelas, maka akan memberikan pengaruh pada paku yang berbeda-beda juga. Pengaruh dari larutan terjadi karena kandungan yang dimilikinya. Agar tidak terjadi korosi pada paku, jangan sampai berkontaminasi dengan oksigen, air, atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga paku dapat berkarat. Jika kita menghindarkan paku dari benda tersebut, maka paku tidak dapat bereaksi dan tidak dapat mengakibatkan perkaratan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.